Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Farisi, NIM 90. Perkenalkan, nama saya Rizka Lutfia dengan NIM akhir 64. Perkenalkan, nama saya Zahra Zahwa Aprilia Putri dengan NIM akhir 88. Cantika Putri Kusumawardani dengan NIM akhir 100. Perkenalkan, nama saya Arsyania Muhusna dengan NIM akhir 99. Oke, jadi pada praktikum ini terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh salinitas terhadap osmoregulasi cacing tanah. Yang kedua, menganalisis toleransi salinitas terhadap fisiologis cacing tanah. Yang ketiga, membandingkan hasil perlakuan dengan konsentrasi salinitas yang berbeda. Silakan disimak videonya. Rumusan masalah pada praktikum kali ini yaitu 1. Apakah salinitas dapat mempengaruhi osmoregulasi cacing tanah? 2. Bagaimana toleransi fisiologis cacing tanah terhadap konsentrasi salinitas? 3. Bagaimana kondisi cacing tanah pada konsentrasi salinitas yang berbeda? Hipotesis pada praktikum ini yaitu 1. Salinitas dapat mempengaruhi osmoregulasi cacing tanah karena dapat mengganggu keseimbangan air dalam tubuh cacing. Cacing tanah harus dapat mempertahankan keseimbangan air dalam tubuhnya dengan cara mengatur konsentrasi garam dan air di dalam tubuhnya untuk menghindari dehidrasi atau kelebihan air. Namun, jika salinitas lingkungan terlalu tinggi, maka cacing tanah akan kesulitan untuk mempertahankan keseimbangan air dalam tubuhnya dan dapat mengalami dehidrasi atau kelebihan air, sehingga salinitas dapat mempengaruhi kemampuan cacing tanah dalam melakukan osmoregulasi. 2. Cacing umumnya tidak memiliki toleransi tinggi terhadap larutan NaCl dalam konsentrasi rendah sekalipun. Cairan NaCl pada konsentrasi rendah biasanya akan mengganggu keseimbangan osmotik dalam tubuh cacing dan dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kelangsungan hidup mereka. 3. Cacing dapat mengalami dehidrasi yang disebabkan oleh larutan NaCl yang terlalu konsentrat dapat mengganggu fungsi-fungsi organ dalam tubuh cacing, termasuk organ pernapasan, pencernaan, dan ekskresi. Hal ini dapat menyebabkan stres pada cacing dan bahkan kematian jika paparan terus berlanjut dan dalam jumlah yang tinggi. Kerja pada praktikum ini yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, membuat larutan NaCl dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Untuk konsentrasi 1% menggunakan 1 gram garam ditambah 100 ml air. Untuk 3% menggunakan 3 gram garam ditambah 98 air. Untuk yang 5% menggunakan 5 gram garam ditambah 96 ml air atau aquades. Setelah itu, masukkan garam yang sudah ditimbang dan air yang sudah diukur ke dalam gelas plastik dan dihomogenkan. Timbang masing-masing cacing untuk mengetahui masa awal. Lalu masukkan ke dalam gelas plastik yang sebelumnya sudah diberi keterangan. Untuk gelas pertama itu kontrol yang berisi hanya aquades atau air saja. Untuk gelas kedua berisikan NaCl dengan konsentrasi 1%. Untuk gelas ketiga menggunakan NaCl dengan konsentrasi 3%, dan untuk gelas 4 menggunakan larutan NaCl dengan konsentrasi 5%. Amati pergerakan cacing tanah setiap 5 menit selama 10 menit.
Setelah 10 menit, amati kondisi cacing tanah tersebut. Timbang kembali massa cacing tanah setelah melewati berbagai macam perlakuan. Hasil pengamatan pergerakan cacing tanah terhadap salinitas. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan kontrol selama 10 menit, cacing tanah itu masih bisa bergerak aktif, tidak mengeluarkan cairan lendir dengan kondisi air cacing yang masih hidup dan aktif. Lalu pada perlakuan NaCl 1%, selama 10 menit cacing juga masih dapat bergerak aktif, tidak juga mengeluarkan cairan lendir dengan kondisi akhir cacing masih hidup dan juga bergerak aktif. Lalu pada perlakuan NaCl 3%, pada 5 menit pertama, pergerakan cacing sangat aktif. Hal ini diakibatkan karena cacing menghindari lingkungan yang ekstrim. Lalu setelah 10 menit, pergerakan cacing menjadi tidak aktif dengan mengeluarkan cairan lendir dan kondisi air cacing menjadi pasif atau tidak aktif karena tubuh cacing sudah mulai lemas. Lalu pada perlakuan NaCl 5%, selama pengamatan 10 menit cacing mengalami kematian dengan mengeluarkan cairan lendir dan kondisi air cacing adalah mati. Hasil pengamatan berikutnya yaitu massa cacing tanah terhadap salinitas. Pada perlakuan kontrol, massa awal cacing dan massa akhir cacing tetap sama. Hal ini dikarenakan konsentrasi cairan di dalam tubuh cacing dengan konsentrasi cairan di luar atau di lingkungan itu sama atau dalam keadaan yang isotonik sehingga tidak mempengaruhi massa pada cacing tanah tersebut. Lalu pada perlakuan NaCl 1%, massa awal cacing dan massa akhir cacing juga tetap sama. Hal ini dikarenakan konsentrasi 1% tidak terlalu mempengaruhi fisiologis cacing sehingga massa awal dan massa akhir juga tetap sama. Pada perlakuan NaCl 3% dan 5%, salinitas sudah mempengaruhi massa pada cacing, di mana massa akhir cacing mengalami pengurangan sebanyak 1 gram. Hal ini dikarenakan kondisi atau konsentrasi cairan di dalam tubuh cacing itu sangat rendah dibandingkan dengan konsentrasi cairan di lingkungan yang sangat tinggi, sehingga cacing memerlukan adaptasi dengan mengeluarkan cairan lendir dari dalam tubuhnya atau disebut dengan cairan mukus yang bisa berakibat pada penurunan massa air cacing. Gambar berikut terlihat kondisi akhir dari bentuk tubuh cacing dari beberapa perlakuan. Pada perlakuan kontrol, tubuh cacing tetap normal dan tidak ada perubahan bentuk tubuh maupun struktur tubuhnya. Lalu pada perlakuan konsentrasi NaCl 1%, bentuk tubuh cacing mengecil. Pada konsentrasi 3%, bentuk tubuh cacing menjadi mengecil dengan sedikit berkerut, dan konsentrasi 5%, bentuk tubuh cacing sangat berkerut. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dengan judul praktikum uji sanitasi pada cacing tanah atau osmoregulasi, yang diberikan perbedaan perlakuan konsentrasi sanitasi untuk mengetahui kemampuan respirasi cacing tanah dan toleransi fisiologis cacing tanah. Dengan tujuan tersebut, membutuhkan bahan yang menunjang jalannya praktikum ini dengan menggunakan cacing tanah dan untuk pembuatan larutan NaCl dengan perbandingan 1:1, di mana jika menggunakan AQD 10 ml, maka dengan menggunakan garam 1 gram akan terbentuk larutan NaCl 1%. Hal ini juga dilakukan untuk pembuatan larutan NaCl 3% dan NaCl 5%. Hasil pengamatan pada tabel 1 menunjukkan pergerakan cacing tanah terhadap salinitas perlakuan kontrol.
Hal yang diperoleh pada 5 menit menunjukkan pergerakan cacing tanah yang aktif pada gelas kontrol dan gelas NaCl 1%. Pergerakan sangat aktif pada gelas NaCl 3%, sedangkan pada gelas NaCl 5% cacing tanah sudah mati pada waktu 5 menit. Pada waktu 10 menit cacing tanah pada gelas kontrol dan NaCl 1% masih mengalami pergerakan aktif. Sedangkan pada NaCl 3% cacing sudah tidak ada pergerakan namun masih hidup. Tidak seperti gelas NaCl 5% yang sudah mati. Hal ini menunjukkan bahwa cacing dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti kondisi salinitas. Tingginya salinitas menyebabkan cacing mengalami kematian. Pernyataan ini selaras dengan SIGARS 2019 juga mengatakan bahwa suhu air, suhu udara, pH air, dan salinitas mempengaruhi keberhasilan hidup organisme. Beberapa parameter kualitas air dalam budidaya antara lain suhu air, suhu udara, salinitas, dan pH air. Kualitas air media pemeliharaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada sintasan maupun pertumbuhan larva cacing lebah Rhodiidae. Cairan mukus atau lendir hanya dikeluarkan oleh cacing pada gelas NaCl 3% dan NaCl 5%. Sedangkan pada gelas kontrol dan NaCl 1% tidak mengeluarkan cairan mukus atau lendir. Kondisi akhir cacing sama seperti pada waktu 10 menit di mana pergerakan aktif hanya terdapat pada cacing di gelas kontrol dan NaCl 1%. Sedangkan pada gelas NaCl 3% sudah tidak ada pergerakan namun masih hidup. Dan pada gelas NaCl 5% sudah mati dan tidak ada pergerakan sama sekali. Hal ini menunjukkan pergerakan aktif pada gelas NaCl 3% merupakan perilaku kegelisahan ingin kabur atau mencari tempat yang memiliki lingkungan yang tidak ekstrim. Sedangkan pada gelas NaCl 5%, salah satu perilaku cacing tanah yang tidak bisa hidup di lingkungan yang salinitas tinggi. Oleh karena itu, pada gelas NaCl 3% dan NaCl 5%, cacing mengeluarkan lendir sebagai wujud rasa stres dari lingkungan yang bersalinitas tinggi. Pernyataan ini didukung oleh Zexwan dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa regulasi pembebasan tubuh cacing tanah tidak dapat menjaga keseimbangan tekanan osmotik antara tubuh dan lingkungan saat berada dalam salinitas tinggi, sehingga terjadi kehilangan atau pemuaian air sel. Cacing tanah akan menunjukkan respon stres seperti kegelisahan dan melarikan diri di bawah kondisi garam yang tidak sesuai. Berdasarkan tabel 2 yang berisikan massa dari cacing tanah terhadap salinitas selama 10 menit, hasil diperoleh pada pengamatan yang telah dilakukan selama 10 menit. Massa cacing tanah awal pada gelas kontrol NaCl 1%, NaCl 3%, dan NaCl 5% secara berurutan sebesar 7 gram, 5 gram, 5 gram, dan 6 gram. Sedangkan setelah pengamatan 10 menit diperoleh hasil pada gelas kontrol dan gelas NaCl 1% tidak mengalami perubahan massa, yaitu tetap pada 7 gram dan 5 gram. Pada gelas NaCl 3% mengalami penurunan massa yaitu menjadi 4 gram, dan pada gelas NaCl 5% juga mengalami penurunan massa menjadi 5%. Hal ini disebabkan karena ketika cacing diberikan salinitas yang cukup tinggi membuat lingkungan di sekitarnya menjadi sangat kering. Hal tersebut menyebabkan cacing kehilangan air dari tubuhnya dan berusaha menyamakan konsentrasi yang ada di dalam tubuhnya melalui proses osmosis. Proses osmosis ini menyebabkan sel dan organ dalam tubuh cacing rusak sehingga tubuh cacing tersebut mengeruh. Hal ini sejalan dengan Rahmawati dan kawan-kawan pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa ketika sel memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah, banyak air daripada di luar sel, maka air yang ada di dalam sel akan keluar sel, yang mengakibatkan sel mengkerut. Hal ini disebut dengan krenasi. Berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa salinitas mempengaruhi osmoregulasi pada cacing tanah, karena cacing harus menyeimbangkan air di dalam tubuhnya dengan konsentrasi NaCl di luar tubuhnya. Hal ini dapat menyebabkan cacing mengeluarkan lendir atau cairan mukus yang menyebabkan sel dalam tubuhnya mengerut atau disebut dengan krenasi, sehingga massa tubuh cacing dapat berkurang. Toleransi tinggi terdapat pada cacing yang diberi perlakuan kontrol dengan air saja dan NaCl 1%. Toleransi dengan NaCl konsentrasi 3% sedikit berkurang karena pergerakan menjadi lemah. Dan toleransi rendah ketika cacing diberi NaCl konsentrasi 5% karena cacing tersebut mati. Ketika cacing tanah hanya diberi
air saja pergerakan cacing tersebut masih aktif. Hal ini pun sama dengan perlakuan konsentrasi NaCl 1%. Tetapi ketika konsentrasi NaCl 3% menyebabkan pergerakan menjadi tidak aktif dan konsentrasi NaCl 5% menyebabkan kematian pada cacing tanah.